حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه. الفاتحة. الرحمن الرحيم. يا رب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه يوم الدين. فعاد علينا من بركاته في الدارين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. Bahwa ayat kemarin menjelaskan Ibu Maryam melahirkan anak laki-laki, kemudian digugat, dipersoalkan oleh kaumnya dari mana anak itu, sementara Maryam seorang gadis masih perawan. Alhamdulillah. Dan ditanya, famin aina laki hadzal waladu, famin aina mongko dari mana laki bagi sampean apa hadzal waladu iki anak. Ditanya begitu tidak menjawab, melainkan fa'asyarat ilaih, fa'asyarat mongko memberi isyarat, menunjuk sapa Maryam lahum pada kaum, ilaihi marang marang Isa, bayi atau walad. Kalau di sini ya rujuknya ya ke Nabi Isa. Maksudnya fa'asyarat, perintahan kalimu, maksudnya takono dhewe, ngomongo dhewe, ngomongo sira kabeh, tanyao sira kabeh hu ing iki al walad, tanya sendiri aja bayi itu. Qalu, jawab sapa kaum, kaifa nukallim,
Kaifa nukallimu, bagaimana kami bisa bertanya, ngomongi sapa kita man ing wong, anak kana kang ana sapa man, wujida yang masih ada apa man fil mahdi di dalam ayunan, masih digendong kecil, sobiyan khalik dalam keadaan mangkana fil mahdi iku sobiyan masih kecil. Piye saya bertanya pada anak bayi? Biidznillah, dengan izin Allah. Qala, ngomong, memberi penjelasan sopo man kana fil mahdi sobiya, yaitu al-walad. Inni sak temene ingsun iku Abdullahi, kawulane Gusti Allah. Atani kang wis memberi sapa Allah ni ing ingsun al-kitab ing kitab al-Injil. Nah iki cek cilik, cek bayi, cek digendong baru lahir. Sudah dianugerahi kitab al-Injil. Ya mbok piye macae cacilik iki mang. Wa ja'alani, lan menjadikan sapa Allah ni ing ingsun nabiyan ing nabi. Tidak sekedar itu, wa ja'alani, lan menjadikan sapa Allah ni ing ingsun mubarakan, diberkahi. Ainama kuntu, ing endi panggonan kuntu ana sapa ingsun. Nifa'a, memberi manfaat, linnasi, bagi umat manusia. Kata-kata mubarakan ini ikhbarun, pemberitaan, iku ikhbarun, bima kelawan barang, tegese kitab al-Injil, kutiba kang ditulis, yang sudah tertera apa ma, kutiba kang wis tertulis tertera apa ma lahu marang di kitab al-Injil tadi. Wa auso, yaitu menjadi nabi, punya kitab al-Injil. Wa auso, lan memberi nasihat, memberi wejangan sapa Allah ni ing ingsun, memberi perintah ni ing ingsun kepada sampean kabeh, bisolati, untuk menjalankan sholat. Jadi Al-Quran ini menjelaskan syariatnya Nabi Isa itu ya sholat, wa zakatilan zakat, duduk nyanyian. Nah ini jadi Nabiullah Isa sama dengan nabi lain yang membawa syariah sholat. Mbuh piye sholate, diceritakan mungkin biyen kan ada di hadis Al-Isra wal Mi'raj itu
zaman umat biyen seperti Nabi Musa sholat 50 waktu dan lain-lain, ya tentu saja gak mungkin lah sholat 50 waktu sehari semalam itu seperti sholat kita, prakteknya seperti sholat kita itu tidak mungkin. Gak nyambut gawe lah ping 50 itu piye. Kalau ping 50 itu sehari semalam kait biyen ya 24 jam bodoh. Berarti hampir ya, bisa sekitar setengah jaman sholat lagi, setengah jam sholat lagi. Terus termasuk syarat-syarat rukunnya sholat ya tidak sama dengan kita. Barangkali mungkin ono sing ngarani bukrata wa asilat itu menjelang apa di zaman Nabi awal itu sholatnya pagi sore, tapi umat terdahulu 50 itu perubahan 50 ke zaman awal Nabi sebelum ada pentas sholat bukrata wa asilah terus menjadi 5. Ya mungkin kayak konsentrasi, zikir sejenak sudah dihitung sholat. Makanya kan wa aqimus sholata lidzikri, atau berdoa semedi dihitung sholat. Kemudian sholatnya Nabi zaman kita ini kan ada rokaat, ada sujud, rukuk dan lain-lain, dan hitungan rokaatnya ditentukan. Wa ausani bis sholati waz zakah. Maka kalau dipersoalkan, menurut Al-Quran Yesus itu ya sholat, atau Nabi Isa itu ya sholat. Perkara di gereja itu menjadi nyanyian, band, musik, gitar, organ, itu pasti budaya, pasti budaya yang mengatur ibadah mereka. Kalau dilihat dari musiknya, ini jelas barat ya. Tidak mungkin asli dari budaya kelahiran Yesus itu, tidak mungkin. Atau di Palestina, di Baitul Maqdis nggak mungkin. Kayak Natalan pakai cemara, nggak mungkin itu istilah, boleh lah, silakan, itu hak ya. Tapi kritik historis itu ada, karena di Palestina, di daerah itu tidak ada cemara, nggak ada cemara, kau no gitar-gitaran ya, band-bandan yang tidak ada. Kalau dilihat dari cemaranya itu ketika perjalanan orang agama Kristen itu ketika di Jerman, di mereka, kemudian pemuka agamanya ini merancang ibadah mereka dengan simbol-simbol seperti cemara. Terus bahasanya sudah berubah menjadi, atau irama musiknya sudah pop gitu. Dan jenis pop ini kan tidak ada di Palestina, di kelahiran. Mereka menjawab, karena itu diserahkan kepada budaya masing-masing. Seperti kita punya budaya, oke. Kalau punya budaya, kalau diserahkan budaya masing-masing, ya tidak harus menggunakan budaya barat. Seperti
Kalau orang Eropa, menurut orang Nasrani mati kan laki-laki pakai full dress, jasan ganteng, pakai dasi, celana, sepatu. Kalau cewek pakai gaun kemanten itu. Itu biar saja orang Eropa. Biar saja nek wong Solo ya aja ngono lah. Wong Solo ya gawe blangkon. Terus sarungnya iku sarung wedok ngono iku jarik. Bila perlu kerise rada. Kalau Kristen Madura pakai apa? Ya pakai kaos seleret-seleret merah putih itu, pakai hitam terus belangkonan ya. Itu budaya sama. Nyanyiannya juga sama nanti. Nah, sekarang berubah kan. Seperti gamelan, gending itu sudah masuk di nyanyian gereja karena budaya. Dulu-dulu enggak. Mungkin merambat yang lain lah. Saya tetap meyakini bahwa yang diajarkan Yesus itu bukan nyanyian itu, melainkan bis-sholati. Amaroni tegese memerintahkan sapa Allah ni ing ingsun bima kelawan as-sholati waz zakah. Madum tu selagi masih ada sapa ingsun iku hayyan, masih hidup. Perintahnya tidak sekedar as-sholah dan az-zakah wa barron, lan perintah ing berbuat bagus, bagusi biwalidati kelawan ibu saya. Di sini Nabiullah Isa tidak mengatakan biwalidayya seperti orang umum. Rabbil firli wali walidayya, karena orang umum itu punya bapak dan punya ibu. Sedangkan Nabi Isa tidak punya bapak, melainkan punya ibu. Maka lafadz ini wabarron biwalidati. Di dalam bahasa Arab itu kadang dipakai istilah beda antara maknana ibu dengan walidah. Walidah itu wong tua wedok, orang tua yang perempuan. Kalau mau dibedakan, bedanya sama-sama ibu. Kalau walidah itu khusus ibu yang melahirkan, ibu genetik. Tapi kalau ummun itu bisa umum, bisa ibu yang melahirkan, ibu kandung, hurrimat alaikum ummahatukum, seperti itu. Ada juga bisa ibu mertua, seperti wa ummahatun nisaikum, itu dipakai gitu ya, dipakai. Atau ummul mukminin, itu istri Rasulullah itu bergelar ummil mukminin, tapi kan tidak melahirkan kita ya, sebagai ibu penghormatan di dalam agama kan. Itu bedanya. Nek walidah itu khusus istilah ibu yang melahirkan. Kalau ummun itu umum.
Wabarron mansubun dibaca nasab iku mansubun bija'alani kelawan fi'il ja'alani yang sebelumnya tadi waja'alani nabiyan waja'alani barron bija'alani yang muqaddaron yang dikira-kirakan ditakdirkan lafadznya ini walam yaj'al lan tidak menjadikan sapa Allah ni ing ingsun jabbaron ing muta'aziman diktator sombong atau galak gumedhe. Jabbaron itu muta'aziman lawannya tawadhu. Mutawadhi'an itu lawannya muta'azimah. Jadi gak dijadikan congkak syaqiyan durhaka li rabbihi marang Rabbnya. Ya Rabbi si mestinya kan li Rabbi Isa wassalamu anugerah keselamatan salam ya di mana keselamatan lah apa mana kedamaian minallahi saking Allah alayya wassalamu utawi kedamaian keselamatan minallahi alayya iku kedua ingsun yauma wulidtu hari ing dalem hari dilahirkan sapa ingsun wa yauma amutu lan ing dalem hari mati sapa ingsun wa yauma ub'atsu hayya hari dibangkitkan di mahsyar nanti hayyan kali keadaan hidup. Lafat ini dulu sudah pernah dibahas ketika Nabi Zakaria wassalamun alaihi itu yauma wulida wa yauma yamut wa yauma yub'ats. Yuqalu diriwayatkan diucapkan fihi kata-kata iki yang dalam Nabi Isa ini apa ma ucapan taqaddama kang dhisik sudah pernah ada sebelumnya apa mah fis sayyidi Yahya ing dalem as-sayyid junjungan kita Yahya Nabi Yahya atau bahasa sekarang fis sayyid Yahya di tuan terhadap tuan Yahya. Sayyid itu ya. Sayyid itu bapak apa-apa, mas atau Sayyid Muhammad ini berarti tuan Muhammad ini atau bapak ini. Jadi kalau di bahasa sapaan di kita ini sambutan oleh yang sambutan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Haji Fulan. Itu kalau di sini panggilan Bapak oleh yang terhormat Bapak ini.
itu kalau di bahasa Arab kan bukan yalqahu al-ab duduk ngono. Sambutan al-kalimah yalqaha al-ab duduk ab, tapi as-sayyid. Jadi bapak-bapak, bapak sebutan kehormatan, bukan bapak kandung. Nah, kalau di sini kan podo ae kan. Bapak kehormatan ya bapak anu ya. Malah kalau bapak kandung tuh zaman sekarang jarang yang nyeluk bapak ini bapak itu gengsi. Ono sing abi, ono abah, ono bokap. Ada ya bokap ya? Apalagi ayah, daddy, daddy. Omahe watu galuh. Ojo. Biasanya nyambut gawe di tebu-tebu. Ndelek suket. Nyeleke bojone daddy, bapak daddy. Ya gak apa-apa, oleh halal. Papa ya gak apa-apa. Gak apa-apa. Dari kalau papa daddy sak betul itu up memang. Kalau tuan itu padha ae saiki kutha Jakarta karo ndiwek kan padha ae. Jenenge arek wedok-wedok kampung-kampung ku ya wis kaya ning gone TV-TV ngono. Wis sing lanang-lanang wis saiki jarang delok jeneng sing biasa-biasa nek dianggap desa wis ana sing kaya artis-artis. Boleh. Nah di sini ini ada Nabi Yahya loh ya. Ada Nabi Isa. Qala ta'ala. Saya mau mengulang keterangan wassalamu alayya yauma wulida wassalamu alayya yauma wulidtu, dengan kemarin perbedaan saat Nabi Yahya itu wassalamun alaihi. Katanya ini kan podo cilik ya, arek loro iki podo masa kecilnya ini. Ada dialog iki podo apike antara Yahya kecil dan Isa kecil ini. Debat perkara saling tawadhu. Mas jare Nabi Isa, Mas sampean ae sing ndongakno aku ngene-ngene. Soale sampean ku cedhek ning pangeran, gak tau dulinan, kayak cilik gak pernah main-main. Jarene si Yahya ya kualik. Mbok sing tua sing dia. Tua Yahya ya. Kok ngono, Dik. Ya sampean iku sing mulya ndongakno aku. Ora-oraan terus di dalam Al-Qur'an ini sesungguhnya sama, doa itu sama, mendoakan waktu hari lahir, hari kematian dan hari dibangkitkan. Tapi bedanya kalau Nabi Isa itu berdoa sendiri untuk dirinya sendiri.
Makanya doanya pakai bentuk ma'rifat. Wassalamu alayya. Ndongakno awake dhewe. Sedangkan sapa jenenge Nabi Yahya itu doa tersebut bukan Nabi Yahya yang berdoa untuk dirinya, melainkan Allah yang menganugerahi salam tersebut. Maka bahasanya umum wassalamun alaihi. Jadi salamun minallahi minna, dari Allah alaihi. Sehingga dari segi sufistik, kedekatan terhadap Allah, walaupun podo-podo cilike antara Yahya dengan Isa, dari takbir kata-kata di dalam Al-Quran ini menunjuk bahwa Yahya lah, Nabi Yahya lah yang lebih punya derajat, sehingga Allah sendiri tanpa diminta oleh Yahya, Allah menganugerahkan salamnya untuk Yahya. Makanya bentuknya nakirah. Wassalamun terus alaihinya itu ghaib kepada Yahya. Nek mau dibuat skor, nek mau di scoring ya gitu. Tapi pada apike. Semonone maneh wis padha sangat dekat dikasih Gusti Allah. Keduanya dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip ya hari kelahiran wetone ya selamat, yauma yamutu ya selamat, uba'asu atau yub'asu ya selamat. Terus kenapa kok Nabi Yahya justru ini kematiannya ini kok tragis, dibunuh oleh kaumnya, padahal sing menganugerahi salam itu Gusti Allah. Sehingga di sini perlu membaca bahwa makna salam ini tidak mutlak hanya kepada fisik saja, tetapi yang lebih utama bukanlah pada fisik ketika di dunia saja, melainkan salam itu betul-betul aman total dari ketidakenaan di akhirat, seperti bebas dari siksa kubur, dari seterusnya api neraka, dan memang jaminan Allah seperti itu. Nomor 2, berdoa itu mutlak. Perkara disembadani gak disembadani itu urusan Gusti Allah, tetapi Allah tetap memberi respon, entah dilimpahkan ke siapa. Jadi doa sendiri itu ibadah. Ya sudah, ibadah itu saja. Nek dilihat dari harinya, aku duduk membela perdukunan loh ya. Didelok
menyebut hari yaumawulid itu mudah-mudahan aman di hari lahir, itu kan sama dengan wong tua-tua biyen selametan hari weton. Weton itu hari lahir yang sekarang bisa direka-reka. Karena persalinan ada pakai operasi sesar. Mau tanggal berapa, mau hari apa. Sehingga apapun hari kelahirannya itu baik orang itu melakukan amal baik seperti sedekah dan lain-lain. Dan Allah mengabulkan dengan doa hambanya. Dulu pernah saya ceritakan, percaya gak percaya, yang saya lihat itu nyata. Ya saya wis kelewes-kelewes saja. Yang punya tradisi itu orang tua-tua kita. Anak saya itu bedigasan, polai tingkai itu ngawur lah, mencolot sepedaan, rumur-rumur gak ndelok ngarep, cilik nabrak iki beset, menek tembok, terus joget-joget kepleset tiba, terus menek genteng barangmu. Dulu pernah saya cerita dan saya tahu sendiri. Ya awak-awakan sih orang tuanya paling negur, hati-hati nak gitu. Mbae nyambangi ya urip ya, saya dulu kan tempat di lore makom itu. Mbae teko kena apa? Kok beset kabeh, tiba mbak iki wong ngene. Nah iki tiba ini, tiba bencel kabeh iki. Si nenek iki gak kakean ngomong, terus pergi ke pasar beli jajan-jajan yang di pasar iki ana kelpon, ana bonde-onde apa terserah itu tuku diwadahi lengser tempe gitu. Terus ngundang koncoe anak tadi sing cilik, tangga-tangga itu kelompokno bancaan wis iki sedekah tolak balak. Itu kan hadis, sedekah tolak balak itu sedekah itu tadi faul balak itu kan hadis. Wis sedekah seret udah. Lah percaya gak percaya mari iku terus gak tibawan niku. Ya aman. Makanya wassalamu alayya yauma wulidtu itu hari weton dieling-eling iki wetone iki terus dibancai. Kalau wong santri ya poso atau apa itu apik kan. Nabi Muhammad itu lahirnya apa? Senin kan. Terus yang poso Senin iku oleh syafaat, berarti ingin loh itu kan poso dina weton. Makanya jangan tergesa-gesa bid'ahkan weton-weton. Al-Qur'annya menyinggung itu. Nek gak gelem ya gak apa-apa, tapi ojo ngarani gak ono dalile. Terus iku kelene, ya itu engko dhisik. Nah ini makanya salam diprotek betul, cek selamat aman. Wassalamu al-aman. Karena hari weton itulah menurut kurikulum perdukunan itu di samping hari joyo, hari wong dadi mulya dan lain-lain, juga hari apes. Hari apes makanya ditambal karo assalamu atau salam atau sedekah barang iku. Terus
Karena hari weton itu dianggap ada yang meyakini sebagai hari apes, maka rahasiakan, tutup, amankan, safety. Dina kelahiranmu iku ojo dikandak-kandakno wong. Karena saat hari begitu itu wong menjadi lemah pertahanannya, gampang disantet, gampang dilentrik, gampang dimahabai. Arek wedok kok sampai memberitahukan hari wetone, umpamane wetone apa? Kemis legi. Ya wis, sing mau berbuat jahat gak usah ngenteni macem-macem. Pas dino kemis legine iki ae diwirit, gak medhotno tasbih 17 ae kok ngono. Tasbih 17 medhot kabeh terus wiritane piye terus. Nah, seperti itu. Dan ini maaf. Ilmu itu banyak, yang punya ilmu silahkan, tapi untuk yang bagus. Ada lagi begini, karena weton ini, aku ini ngomong masyarakat Jawa loh ya, masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa itu masih ada yang meyakini iki jenenge iki wetone iki oleh jodoh iki wetone iki dihitung-hitung cocok. Pernikahan iki gak cocok. Tapi kok ngebet. Terus diadakan rekayasa. Jenenge ditambahi, dikurangi, waktu akad tok tapi. Jadi untuk menetralisir, lho ngono iku lho, tradisi Jawa iku ana. Terus nasihate piye? Aja nemen-nemen lah, wis ndonga ae sing apik. Makane ayat ini, lihat. Ayat ini memberi solusi. Wassalamu. Lakukan tindakan keamanan, mbuh carane sedekah, istighfar dan lain-lain. Saya baru saja diberi tahu oleh teman yang jadi kepala KUA di sini bahwa menurut pengetahuan dia, daerah yang agak kental hitungannya ini Jombang Utara, Jombang sampai teko Peloso, Kabo, iku nek ngitung-hitungan ono ku njelimet. Terus orang yang diundur gak gelem karena geser gini. Nah, ada yang menjadi ini, meskipun Gusti Allah iku ndadekno iki cocok, iki gak, iki dina berkah, ini dina nahas. No, ono maneh nahas maneh. Dina apes, dina disiksa, itu jenenge nek wong Jawa menyebut dina naas. Kalau Al-Qur'an nahas. Yaumin nahsim mustamir. Nahs atau fi ayyamin nahisat. Ada, kalau Al-Qur'an ada. Hari-hari kehancuran tadi itu. Teman saya ini memberitahu begini. Menurut keyakinan mereka yang hitung-hitungan, walaupun ternyata hitungannya ini kurang cocok ditambal begini-begini, ternyata Allah itu, keyakinan mereka loh ya, menurunkan satu hari netralisir, hari pemutihan. Pemutihan itu pokoknya dadine apik walaupun hitungan kelahiran weton itu
dianggap elek, tapi kalau dilakukan pada hari itu maka ternetralisir semua. Ternyata jarene keyakinane wong Jombang itu kan asluhu ijo dan abang kan. Jo iku ijo kaum santri, bang itu kaum abangan kan. Jombang. Lale Jombang itu asluhu ijo dan abang kan. Kata teman sing dadi kepala KUA ini, kalau pas hari netralisir itu katanya jatuh pada malam 29 Ramadan. Hitungane mulai ijtima konjungsi atau asar, mulai asar seterusnya sampai malam. Itu diyakini sebagai hari netralisir, pemutihan. Akibatnya mereka-mereka yang mau menikah ngebet sementara dukune utawa wong tuane itu ngitung tidak bagus. Wah, hitungannya kurang bagus, maka menunggu malam 29 Ramadan. Sehingga pada setiap 29 Ramadan mulai asar sampai bengi itu yang daftar menikah itu kadang sampai lebih 40-50 semalam itu. Ya kepala KUA dengkek, diajukan nggak mau pagi gimana pagi, nggak mau dia karena waktunya belum datang, karena startnya itu ya malam 29 berarti tanggal 28 Ramadan setelah asar malam itu. Loh, ngono itu di Jombang itu ada. Sampai numpuk mubeng begini. Saya tanya, pernah sampai mulai asar sampai jam 2 malam tuh ngelayani wong nikah pemutihan tadi itu. Nah, ngono iku ono. Nah, terus bagi kita umat Islam gini saja. Bagi umat Islam berdoa aja, bersedekah saja. Bagi yang tidak punya hitungan-hitungan itu, husnudzon saja kepada Allah dengan wassalamu. Ini sama dengan ikhtiar orang berdoa sholat waktu ini waktu kemarau sholat istisqa njaluk udan. Ngene ukuran istisqa terkabul dan tidak itu bukan udan seketika di tempat itu. Sangat mungkin kita sholat istisqa di sini njaluk udan, tapi Allah mengabulkan doa di sini ini dialihkan ke daerah yang membutuhkan. Sebab tidak semua daerah itu membutuhkan istisqa. Tak contohnya ya, Gresik, Madura, yang petani garam. Wong Gresik mbok jak salat istisqa gak ngarep gelem. Wong kemarau panjang, semakin panas, semakin lama, itu rezeki untuk memperbanyak produk hasil garam. Tapi bagi wong Gresik sendiri, kalau sholat istisqa ya dongane kayak Rasulullah tadi. Rasulullah itu sholat istisqa, tapi dongane udan itu hawalaina, Allahumma hawalaina wala alaina. Terus hujanlah
turunkan hujan ya Allah di sekitar kami yang membutuhkan seperti Kabo, seperti apa. Kalau di sini kan kurang begitu membutuhkan, banyu itu bireng akeh. Tapi tetap disunahkan. Terus dungane Hadratur Rasul itu Allahumma alad dirabi wal akam, ya Allah berilah kami hujan untuk daerah-daerah pertanian seperti daerah gunung, daerah dataran tinggi yang ada pertaniannya itu. Loh, Madinah sendiri tidak hujan, tapi dilimpahkan ke sana. Tapi yang ngono rek, nek sholat istisqa itu ya disiapkan temenan. Satu, sebelum sholat puasa 3 hari, puasa sunnah. Tadi jajak boga prei poso kabeh. Gelem tak gak? Lho, kamu santri kok ya gelem tak gak? Poso 3 hari. Loh, Hadratus Syekh itu, Yai Hashim itu waktu punya hajat ditari begini biar dia prinsip. Itu kan ngongkon santri nih. Santri-santri poso 3 dina ndongakno aku ngene-ngene. Lho kan parang. Nah, maksud istiqo ya kayak Fathul Qorib itu puasa 3 hari sebelumnya. Selama puasa 3 hari itu tidak melakukan maksiat. Gak oleh bukai di HP situs-situs porno lah. Kalau iya, itu segarai nggak genah iku. Terus leren dhisik. Selama 3 hari itu memperbanyak istighfar. Terus sholat istisqanya jatuh ke hari yang keempat. Hari yang keempat itu keluar rumah sholat istisqa. Ketika menuju tempat sholat itu tidak boleh atau tidak dianjurkan berpakaian yang baik-baik. Jadi jasad ini gak dianjurkan. Terus ya kapi yang biasa aja ya. Nek sarung ini oleh iki. Nek jase gak oleh kapiin. Jadi yang siap bubadalah itu pakaian harian sing rada lungset-lungset. Ya Allah, sarungnya apik, jase apik kene apik. Nek awakmu ngemis, ana wong ngemis terus jasasan dasian iku sing ngekeki iku piye? Gelem ta gak sih? Kon niku sepatumu apik, HP-mu apik, ngemis gak dikeki. Nah iki kan njaluk ning Gusti Allah jadi anulah tadzallul, rendahkan diri. Wis yang pergi ke sholat istisqa siapa aja? Yaitu semua orang, termasuk orang-orang du'afa, fakir miskin, plus binatang-binatang seperlunya. Contohnya kucing dijak sembahyang, kambing mbok siji mbok loro, karena mereka juga butuh air. Nek kene ana sing ngoni manuk ta gak ya? Ana. Manuke Cak Habib iku engko diusungi, dijejer nek ngene ngiringane jamaah sebagai pendukung mendemo kebijakan langit. Di demo. Terus yang di soft pertama siapa? Sing di soft pertama, baris pertama iku wong sing du'afa, sing miskin-miskin, sing butuh-butuhan iku. Lah wong NU itu istighosah itu kualik. Lah ana istighosah kubro barang ya. Istighosah kubro njaluk tolong ning gone Gusti Allah. Sing ngarep iku bupati, gubernur, kuwaya-gaya Habib. Sing kuwaya-gaya mentereng-mentereng kabeh pejabat iki pejabat sing miskin-miskin dilemburi, gak mandi, kurang diperhatikan
oleh Tuhan istiqomah. Ah, iki ngene. Dadi sing depan itu sing duwe apa. Delok lho. Kiai-kiai itu kan ngerti sholat istisqa di kitab sih. Tapi kenapa kalau istighosa kok diwalik? Kayak tuntunan itu. Terus imame sapa? Imame ditunjuk wong sing sholih, diutamakan yang tidak populer. Sing kira-kira wonge iku khusyuk serata ya gak populer lah. Gak populer. Kamu coba cicili aku, tak ketagi ngono. Aku gak potongan, aku iki pencilaan. Dadi wong sing khusuk-khusuk sing apa? Kaya aku gak ngerasani wong, tapi kayak ono penilaian. Mana yang lebih khusyuk antara saya dengan Pak Yai Sakir? Jawab. Gak apa-apa, coba wedi. Ya jajan sih. Mana yang lebih khusyuk? Ustaz, ya gak tahu nyekel raket. Gak tahu apa mah. Ya, dadi umumane ana aku karo Pak Yai Sakir. Sing dadi imam salat istisqa ya kudu Pak Sakir. Loh, aku gak nyombongno awakku dhewe lho. Nek secara populer kan sik populeran aku karo Pak Sakir kan. Loh iya. Loh. Tadi kenapa kok oh ya mulai lho ya tak kandhani kan. Coba ya. GR barang ngono jadi sing gak populer karena sing gak populer itu tawadhuke ning Gusti Allah itu tinggi. Nek sing pencilaan saya masih kesana itu engko kuat ada sombongnya. Tadi dicarikan yang punya ketawaduan. Pak Yai Habib. Nah, so mana iki? Mukhtar gak masuk iku. Gak masuk. Tadi tata krama mosok kalah karo wong ngemis. Wong ngemis iku akeh yang melakukan kamuflase atau kadang penipuan, ya gak oleh dosa lho ya. Sehat walafiat. Lho wayahe dines ngemis sikile ditekuk taleni kaya wong putul ngono terus diketokno anu tok, dikai abang-abang cek kaya wong apa iku? Wong putul sikile cek wong liya itu kasihan lho. Dadi soalnya kok itu gitu. Tapi orang ngemis dengan trik begitu itu dosa lah. Ngapes-ngapesen awake. Ndek cedeke mana ini? Perapatan apa ya? Daerah stasiun. Ana kancaku ndelotok ya. Ana kanca ndelotok. Wis ngerti tapi bahwa pengemis ini pura-pura ngesot sikile ditekuk-tekuk kaya wong sikil putul gitu kan, ditekuk ke dalam terus dicelonoi diketokno ikine apa dengkule. Ngerti dekne. Akhirnya harus dikai pelajaran arek iki. Dekne di situ naik mobil kan lampu merah disengaja seret iku klaset. Lalu teko mobil ku dikei ya. Tapi diunjali ular. Surat. Diunjali ular. Ngiringane kena sikile kan. Langsung mencolot belayu. akhirnya gak ngemis lagi. Tapi mungkin praktek di perapatan lain enggak tahu. Nah, ular tadi gak bahaya kan, yang piton kan enggak punya bisa. Tadi suatu ketika kena dipraktek no iku nek sawana wong mesono uncalono ulo ae seret. Dene itu. Nah. Loh. Lah kok sampeyan ini
Ada pertanyaan? Atau tidak ada? Ada tak? Silakan. Ya, saya kira masih ada tak? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, Allahumma ma'al Qur'an, Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.